Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Untuk itu, kami memperkenalkan para pembaca materi yang akan menjelaskan materi-materi tersebut. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Analisis biaya, volume, dan laba. Biaya, volume, dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi suatu perusahaan. Studi mengenai hubungan pendapatan, biaya, dan laba sering dikenal sebagai analisis biaya, volume, dan laba. Menurut Mulyadi 2001, analisis biaya, volume, laba merupakan teknik menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam merencanakan laba jangka pendek. Beberapa asumsi dalam analisis biaya, volume, dan laba menurut Mowen Hansen 2005 ada 5. 1. Asumsi analisis fungsi pendapatan biaya linear. 2. Asumsi analisis bahwa harga, total biaya tetap, dan unit variabel dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan melebihi batas waktu. 3. Asumsi analisis apa yang diproduksi dapat dijual. 4. Untuk analisis multiproduk, bauran diasumsikan diketahui. 5. Harga jual dan biaya diasumsikan diketahui dengan pasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan, beban, laba, dan volume berubah, analisis volume biaya dapat dimulai dengan menentukan titik impas. Menurut Mowen dan Hansen tahun 2005, analisis titik impas yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Ada 2 cara untuk menentukan titik impas, yaitu teknik pendekatan dengan persamaan dan teknik pendekatan dengan grafik. Penentuan titik impas dan teknik persamaan dapat dilakukan dengan mendasarkan persamaan pendapatan dengan total biaya ditambah laba. Sedangkan untuk mencari titik impas dengan pendekatan grafik dapat dilakukan dengan mencari titik potong antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya dalam satu garis yang disebut dengan garis impas. 1. Perhitungan impas dengan pendekatan teknik persamaan. Titik impas dengan pendekatan teknik persamaan dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang terjual guna menghasilkan laba untuk memenuhi target, dan dalam rupiah penjualan untuk memenuhi titik impas dalam jumlah unit yang terjual. Perusahaan memfokuskan pada laba operasi. A. Titik impas dalam unit yang terjual. Berdasarkan definisi, perusahaan akan mencapai titik impas bila total pendapatan sama dengan total biaya, atau laba sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dan kemudian memecahkan permasalahan laba operasi untuk jumlah unit. Jadi, rumus untuk menentukan titik impas dapat dinyatakan sebagai berikut. Unit impas sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Unit impas sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang B, titik impas margin kontribusi. Titik impas dapat juga dihitung dengan menggunakan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Rumusnya yaitu unit impas sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Yang C, titik impas untuk memperoleh target laba. Analisis biaya, volume, laba menyediakan suatu cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target laba dapat dinyatakan dalam jumlah rupiah atau persentase dari pendapatan penjualan. Persamaan analisis titik impas untuk memperoleh target laba adalah jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dikurangi harga dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya, contoh soal titik impas dengan pendekatan teknik persamaan. Perusahaan Witter memproduksi mesin pemotong rumput untuk tahun yang akan datang. Pengawas telah menyusun proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut dan perusahaan ingin memperoleh laba operasi 60.000. Bisa dilihat di tabel yang ada di PPT.
Selanjutnya untuk penyelesaian soal, yang A, titik impas dengan rumus unit produk yang terjual. Unit impas sama dengan 45.000 per 400 dikurangi 325 sama dengan 45.000 per 75 sama dengan 600 unit. Yang B, titik impas margin kontribusi. Margin kontribusi per unit Rp75. 75.000 per 1000 atau 400 dikurangi 325. Unit impas sama dengan 45.000 per 75 sama dengan 600 unit. Hitungan unit yang diperoleh untuk mencapai laba sebagai berikut. Jumlah unit untuk memperoleh laba sama dengan 4.500 ditambah 60.000 dibagi 400 ditambah 325 sama dengan 105.000 dibagi 75. Jadi jumlah unit yang diperoleh untuk mencapai laba sama dengan 1.400 unit. Yang kedua, perhitungan impas dengan pendeteksi teknik grafik. Pembangunan impas dapat dilakukan juga dengan menentukan titik pertemuan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya dalam suatu grafik. Titik pertemuan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya merupakan titik impas. Untuk dapat menentukan titik impas harus dibuat grafik dengan sumbu dasar menunjukkan volume penjualan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan biaya dan pendapatan. Maka diketahui pendapatan penjualan sama dengan CX, yang kedua biaya variabel sama dengan BX, yang ketiga biaya tetap sama dengan A. Contoh soal titik impas dengan pendekatan teknik grafik. PT Leona memproduksi produk A, diketahui informasi sebagai berikut. Harga jual produk persatuan dalam kurung C sama dengan Rp172.000. Biaya variabel persatuan dalam kurung B sama dengan Rp43.000. Biaya tetap per tahun dalam kurung A sama dengan Rp77.400.000. Untuk berbagai macam volume penjualan dalam kurung X, pendapatan penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan total biaya disajikan dalam tabel sebagai berikut. Analisis biaya volume laba sangat mudah bila diterapkan dalam permasalahan produk tunggal. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa macam produk dan jasa. Walaupun analisis biaya volume laba akan terlihat lebih kompleks pada permasalahan multiproduk, hanya pendekatan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas dua solusi yang digunakan dalam permasalahan multiproduk. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Grafik ini mempunyai persamaan pendapatan, harga jual per unit dikali jumlah unit. Biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap. Untuk menunjukkan dua persamaan tersebut, maka pada sumbu vertikal, pada sumbu horizontal, dalam jumlah unit penjualan pada perusahaan, pendapatan penentuan unit 0 akan menghasilkan pendapatan sebesar 0 rupiah. Penentuan unit sebesar 200 akan menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena itu, titik-titik untuk persamaan pendapatan horizontal 0 rupiah. Pada sumbu vertikal sebesar 0 rupiah, pada sumbu horizontal sebesar 600, pada sumbu vertikal sebesar 100 juta. Pada persamaan biaya dengan unit yang terjual sebanyak 0 dan 600 akan menghasilkan titik-titik pada sumbu horizontal sebesar 0 unit dan vertikal 120.400.000 pada sumbu horizontal 600 unit dan vertikal 120.400.000.
Jadi, kesimpulan dari materi analisis biaya, volume, dan laba ini adalah bahwa perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai itu berbeda-beda. Dengan itu, perusahaan memiliki metode perhitungan dan penggunaan analisis biaya, volume, dan laba yang berbeda juga dari segi perhitungan penggunaan sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.